tentang Rusum Utsmani. Yang mana kita tahu dari pembahasan di awal tadi bahwa Rusum Utsmani adalah tulisan yang disepakati oleh para sahabat ketika di zamannya Sayyidina Utsman dalam pemerintahannya ketika beliau menjadi khalifah. Nah, sebenarnya dalam penulisan Rusum Utsmani itu dulunya ketika di zamannya Sayyidina Utsman tidak terdapat tanda baca atau dobat atau harokat. Jadi seperti fathah, dhammah, kasroh itu mulanya ada pada zaman-zaman setelahnya. Nah, barulah kita mengenal yang namanya dobat, tanda baca itu adalah mulai perombakan besarnya itu ketika ulama yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farhidi. Beliau yang merubah kembali, merombak bagaimana yang ditulis oleh orang-orang Arab sebelumnya. Nah, kenapa kok dulunya Al-Quran tidak ada harokatnya, tidak ada titik di atas huruf seperti huruf yang ada titiknya, misalnya huruf dal, sa, ba, jim, dan lain sebagainya, karena memang tidak dibutuhkan pada saat itu. Para sahabat membaca Al-Quran, membacanya tidak pernah salah, karena sudah tahu. Para sahabat membaca Al-Quran misalnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan mungkin membaca Bismillahirrahmanirrahim, tidak akan mungkin, karena kan nggak ada titiknya. Rahim sama rajim tidak ada titiknya dulu, jadi tidak akan menjadikan salah baca. Nah, makanya tidak diperlukan pada saat itu, karena para sahabat sudah membacanya dengan benar. Para sahabat adalah insan pilihan, sehingga membaca Al-Quran atau menghafal Al-Qurannya pun juga jelas benarnya. Namun seiring berkembangannya waktu, banyak orang yang non-Arab yang juga masuk Islam dan membaca Al-Quran tapi tidak bisa. Karena tidak ada harokatnya itu tadi, tidak ada titiknya, tidak bisa membaca caranya membaca Al-Quran. Tidak bisa membaca caranya membaca Al-Quran. Nah, akhirnya inisiatif para tabi'in setelahnya adalah dengan menambahkan harokat. Singkatnya seperti itu, menambahkan harokat, menambahkan titik di atas huruf, dan lain sebagainya. Nah, kalau memang yang sangat direkomendasikan oleh guru saya itu adalah Mushaf Rusum Utsmani yang dari cetakan Madinah. Itu adalah yang sangat direkomendasikan oleh guru saya, mulai dari penulisannya, kemudian wakof-wakofnya, itu sangat direkomendasikan sekali. Karena kita tahu Al-Quran banyak sekali macam-macamnya. Kita juga pernah dengar yang istilah Mushaf Standar Indonesia. Kita juga pernah dengar yang namanya Mushaf Bahriyah. Kita juga pernah dengar yang namanya Mushaf Turki. Kita juga pernah dengar yang namanya Mushaf Maghribi, mushafnya orang Maroko. Itu memang berbeda-beda. Namun yang memang direkomendasikan oleh guru saya adalah Mushaf Rusum Utsmani yang dicetak oleh Madinah. Namun alhamdulillah sekarang di Indonesia pun juga sudah mulai banyak yang mencetak Rusum Utsmani. Yang di antara lain tanda-tandanya, yang pertama adalah seperti lafaz Allah. Lafaz Allah itu dalam Rusum Utsmani tanda bacanya sebenarnya tidak terdapat alif. Kemudian hamzah wasol itu tidak diharokati. Kemudian tanwin bertemu hamzah wasol tidak terdapat nun kecilnya. Biasanya ada kan kalau tanwin ketemu hamzah wasol, misalnya qul huwallahu ahadunillahus shamad. Nah, itu kan kalau Qul huwallahu ahadunillahus shamad itu tidak terdapat nunnya, nun kecil. Kalau memang bacaannya diwasolkan, diteruskan. Nah, masalahnya banyak mushaf, banyak Quran yang menambahkan nun kecil di sana. Padahal seharusnya tidak usah. Karena memang agar menambah wawasan bagi para pembaca Al-Quran bahwa memang beginilah pembacanya. Nah, sebenarnya dalam Rusum Utsmani ini perlu kita perjuangkan, karena menggunakan Rusum Utsmani itu dalam artian kita juga menghargai perjuangan para sahabat, yang mana kalau kita tahu dulunya sejarahnya sangat panjang sekali, dimulai dari perbedaan atau terjadinya perselisihan antara dua kaum atau dua orang yang berbeda, yang mana di saat itu diceritakan ada yang namanya orang Armenian sama orang Azerbaijan. Mereka disatukan oleh Sayyidina Utsman. Di zamannya Sayyidina Utsman disatukan, ditaklukkan
Namun nyatanya ketika ditaklukkan bukannya malah akur nih, tapi ternyata mereka malah berselisih antara bacaan Al-Quran mereka. Dan perselisihan mereka ini bukan main-main, sampai ingin saling membunuh, Akhirnya banyak yang mengusulkan, di antara lain adalah sahabat Hudzaifah Al-Yamani. Beliau sowan kepada Sayyidina Utsman, bagaimana kalau Quran kita jadikan satu model bacaan saja, satu model tulisan saja. Barulah di saat itu Sayyidina Utsman membuat sebuah kepanitiaan yang diikuti atau dianggotakan oleh para sahabat yang menghafal Al-Quran dan juga punya tulisan Al-Quran. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan hafalan. Al-Quran diturunkan dengan hafalan, bukan diturunkan dengan tulisan. Tetapi karena para sahabat ingin mengambil keberkahan di dalam Al-Quran, maka para sahabat banyak yang menulis Al-Quran. Sebenarnya Malaikat Jibril mengajarkan kepada Kanjeng Nabi dengan hafalan. Malaikat Jibril membacakan, Kanjeng Nabi menirukan. Kanjeng Nabi membacakan kepada para sahabat menirukan sehingga akhirnya bisa hafal. Dan Kanjeng Nabi mengutus untuk menulis Al-Quran, yang diantara lain banyak para sahabat yang menulis Al-Quran. Di antaranya adalah ada sahabat Zaid bin Thabit. Beliau adalah termasuk dari Kutabul Wahyi atau orang-orang yang menulis wahyu. Jadi para sahabat itu banyak yang menulis Al-Quran. Nah, pada saat kepanitiaan dalam Rusum Utsmani itu dikumpulkan semua para sahabat yang punya hafalan Al-Quran dan punya tulisan Al-Quran, dikumpulkan semuanya guna untuk memastikan apakah bacaan ini terdapat di Al-Quran atau tidak. Ketika pengumpulan tersebut tentunya dikumpulkan dengan secara ketat sampai-sampai terjadi 4 kali pentasehan, yang mana 3 kali itu dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit dan 1 kali dipimpin oleh sahabat Utsman bin Affan. Awalnya sahabat Zaid bin Thabit tidak mau untuk dijadikan ketua dalam kepanitiaan ini, namun atas desakan oleh Sayyidina Utsman, beliau akhirnya mau. Karena memang kenapa kok yang dipilih sahabat Zaid bin Thabit? Karena beliau sendiri ketika Rasulullah hidup, beliau menulis di hadapan Rasulullah, dan Rasulullah pun memberikan himbauan cara menulisnya seperti ini, dan memberikan himbauan bahwa penempatannya di sini. Nah, seperti itu. Kita tahu bahwa Rasulullah adalah seorang ummi yang tidak bisa menulis dan membaca, namun dengan arahan dari Allah sehingga beliau mengarahkan bahwa cara menulis Al-Quran itu demikian. Nah, penulisan yang diarahkan oleh Kanjeng Nabi tentunya tidak akan mungkin kita rubah sampai saat ini. Banyak penulisan Al-Quran yang ternyata dirubah oleh sebagian golongan, merubah tulisan Al-Quran. Nah, ini tidak diperbolehkan karena memang beginilah tulisan Al-Quran yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga kita tidak bisa untuk merubahnya, tidak bisa untuk merombaknya, dan bisa kita nikmati saat ini Al-Quran dengan Al-Quran Rusum Utsmani.